Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama kita minggu ini. Pada beberapa minggu yang lalu kita telah belajar yaitu bab pertama, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dan kita menanggapi karya keselamatan itu minggu kemarin dengan beragama. Dan hari ini kita mengambil tema beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi selain beragama, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami memuji nama-Mu dan bersyukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memusatkan perhatian pada proses pembelajaran hari ini, sehingga iman kami makin tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Tema kita pada minggu ini. Anak-anak yang terkasih, dalam hidup kita dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Allah senantiasa hadir menyapa diri kita melalui orang-orang terdekat kita. Allah menghibur, membimbing, menguatkan manusia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kepastian maupun kita ragu-ragu, baik dalam untung maupun malang. Kehadiran Allah itu bisa melalui sahabat kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita jumpai sehari-hari. Nah, pengalaman tersebut, pengalaman kita berjumpa atau merasa kita disapa oleh Allah itu mengandung dua segi yang berkaitan satu sama lain. Ada dua segi yang berkaitan. Yang pertama adalah Allah sendiri, yaitu Allah yang senantiasa menghubungi manusia. Dengan apa? Allah menghubungi manusia atau menyapa bisa dengan melalui saudara kita, orang tua, teman dan sebagainya, juga melalui sabda dan tindakannya, melalui sabda yang kita dengar, sabda yang kita baca tiap hari dalam kitab suci. Nah, itu pernyataan diri Allah itu baik dalam wujud sabda dan tindakannya sehingga menyapa kita, menyapa adik-adik, menyapa kita semua. Kemudian segi yang kedua yaitu pernyataan diri Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan berbagai macam cara. Yaitu mulai kemarin pelajaran kedua dengan beragama, kemudian kita hari ini belajar yaitu dengan beriman. Itu adalah cara dan bentuk dalam menanggapi bahwa Allah hadir kita, menyapa kita. Nah, proses pernyataan diri Allah itu disebut wahyu. Bapak ulangi, proses pernyataan diri Allah itu tadi, itu disebut wahyu. Sedangkan tanggapan manusia atau tanggapan kita adik-adik, tanggapan manusia terhadap wahyu Allah itu disebut iman. Nah, wahyu dan iman ini bagaikan sekeping uang logam yang kedua sisinya tak terpisahkan. Anggap ini uang koin 1.000. Ini kalau hanya angkanya aja tidak akan bermanfaat. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi ada angka dan di sebelahnya ada gambar. Sebelahnya ada gambar. Jadi ini satu kesatuan, jadi tidak bisa terpisahkan. Demikian juga dengan wahyu dan iman. Dengan wahyu dan iman ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, ada sebuah cerita adik-adik. Ada sebuah cerita pada tahun 1859, yaitu Charles Blondin, yaitu seorang akrobatik. Dia sering main akrobat.
mengadakan pertunjukan air terjun di Niagara. Sungainya gede, aliran deras, ada air terjunnya. Dia mengadakan pertunjukan dengan berjalan di atas tali dengan menyeberangi sungai itu. Itu dilakukan sudah beberapa kali dan melakukan latihan. Tetapi kali ini Charles Brandon ini akan mengadakan pertunjukan lagi, tetapi dengan lebih menantang, yaitu dia ingin berjalan seutas tali menyeberangi sungai itu dengan menggendong seseorang. Dia menawarkan seseorang untuk digendong. Charles Brandon itu berkata kepada penonton yang hadir di situ, apakah Bapak Ibu yakin saya bisa menyeberangi sungai ini dengan seutas tali dan dengan bambu penyeimbang supaya tidak jatuh? Orang-orang berkata, saya percaya. Orang-orang percaya bahwa sudah dilakukan berapa kali. Tetapi kali ini sang akrobatik ini atau Charles Brandon ini menawarkan kepada penonton di situ yang hadir, apakah Bapak Ibu atau saudara semua mau saya gendong untuk menyeberang sungai ini? Nah, walaupun orang-orang sudah percaya, tapi mereka jadi ragu atau merasa ragu kalau orang tersebut bisa melakukan berjalan di atas tali sambil menggendong. Mereka bertanya, apakah bisa? Nah, mereka mulai ragu. Tetapi ada seorang anak kecil yang hadir di situ. Dia berkata, saya mau digendong untuk menyeberang melalui tali itu, menyeberang sungai yang alirannya deras. Dan kemudian anak itu digendong, dan kemudian sang akrobat tadi, Charles Brandon tadi, berjalan menggendong anak tersebut dan selamat, tidak jatuh sampai menyeberang ke sungai. Dari cerita itu ya, anak-anak yang terkasih, betapa seringnya kita berlaku seperti orang-orang dalam kisah tadi ya, dalam orang-orang yang nonton pertunjukan tadi. Mereka begitu percaya, begitu mengagumi dan bersemangat. Tetapi ketika ditawari untuk ikut ambil bagian dalam menyeberang tali, melewat tali tersebut, mereka takut, mereka jadi ragu-ragu, mereka jadi gentar. Sehingga rasa percaya bahwa mampu seolah begitu besar, begitu Allah, begitu menjadi sirna, menjadi hilang. Nah, itu yang sering kita lakukan. Apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Dari cerita tadi kita bisa mengambil bahwa kita kalau yakin dan percaya kepada Allah, kita pasti akan mampu melewati semuanya, baik dalam suka, duka, dan lain sebagainya. Nah, Allah adalah pencipta kita, Bapa yang baik, yang memahami kebutuhan kita, baik dalam segala hal, dan senantiasa Bapa merancangkan hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Kenyataan yang terpenting adalah saat ini kita percaya dan taat mengikuti Dia. Kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Jadi kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Sama tadi cerita tadi, anak tadi ternyata adalah anaknya Bapak akrobatik tadi. Dia percaya dan yakin ayahnya bisa menggendong dia menyeberangi sungai Niagara yang arusnya deras, ada air mancurnya, ada air terjunnya, dan selamat sampai ke tujuan. Nah, kita harus yakin. Dari cerita tadi ya, anak yang terkasih, dapat kita petik bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari kitab suci, yaitu dari surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26, yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Pak Guru ulangi,
dari Yakobus, dari surat Yakobus ya, dari Perjanjian Baru. Yaitu Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Di situ di perikop situ dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kalau kita hanya beriman saja tanpa melakukan apa-apa, pada hakikatnya tidak berguna apa-apa, tidak berguna. Sama seperti tadi uang ya, kalau cuma ada uang, ada angkanya ini aja, di belakangnya nggak ada apa-apa, ya tidak payu. Jadi satu kesatuan. Jadi iman dan perbuatan harus menjadi satu kesatuan. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan iman tadi menjadi sempurna kalau kita laksanakan. Jadi iman dan perbuatan akan jadi sempurna kalau dilakukan dengan perbuatan iman tadi, akan menjadi sempurna. Dan itu yang diinginkan dari Tuhan Yesus dalam berikut tadi, bahwa kita memang beriman harus didasari dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Dengan apa? Tadi dijelaskan bahwa dengan perbuatan-perbuatan, misalkan kita membantu orang lain yang kesusahan, kemudian menghibur yang susah, yang sakit, dan lain sebagainya. Jadi iman kita laksanakan dengan perbuatan-perbuatan dan menjadi sempurna. Nah, itu kita dapat belajar dari kitab suci tadi ya anak-anak. Jadi apa yang bisa kita rangkum dalam pelajaran kita hari ini? Yang dapat kita rangkum, kita petik dari pelajaran hari ini, yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang pertama adalah iman yang benar akan mengantar manusia pada pemahaman bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia. Dan kehendak itu diwujudkan dengan mewahyukan dirinya dan hidup manusia, yaitu dengan apa? Dengan wujud nyata pribadi Yesus Kristus. Nah, pewahyuan itu ditanggapi manusia dengan apa? Yaitu dengan iman, yaitu penyerahan secara total diri manusia kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah penyerahan total ya, penyerahan secara total diri manusia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita hidup dari iman, kita akan menghasilkan buah-buah iman. Hidup dari iman menjadi ciri orang benar. Nah, buah-buah dari iman itu apa? Buah-buah dari iman itu bisa berkat dari Tuhan, yaitu hidup dalam situasi rahmat, memperoleh kekuatan hidup, setia, merasa damai, bahagia, karena senantiasa mengusahakan hidup sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kita merasa tentram, kita merasa bahagia, tidak kurang suatu apapun. Itu adalah buah-buah dari iman. Itu ya adik-adik ya, itu ya anak-anak. Kemudian bahaya apa kalau hidup tanpa iman? Kalau kita hidup tanpa iman itu apa bahayanya? Bahaya bagi orang yang menjalani hidup tanpa iman adalah banyak sekali ya. Kita bisa diliputi rasa gelisah, kemudian tidak punya harapan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan hidup. Kita ragu-ragu, kita pesimis karena tidak percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bahaya hidup tanpa iman itu, kita menjadi gelisah, takut, dan lain sebagainya yang tadi Pak Guru jelaskan. Nah, kemudian dari surat Injil tadi, dari surat Yakobus tadi, ditekankan bahwa orang beriman yang benar haruslah menjadi pelaku firman. Jadi dalam Injil Yakobus tadi, orang beriman yang benar adalah menjadi pelaku firman. Nah, pelaku firman itu apa? Firman Tuhan ya dengan kasih, membantu, dengan buah-buah roh tadi, menghasilkan